Halo Sobat Noba, PTTH Dunia 1000 Besar episode 126 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan bersama kelompoknya berhasil mendapatkan gadis pemilik pupil 3 bunga tungku. Sebuah kekuatan langka yang diyakini mampu mempercepat kultivasi bahkan memicu evolusi garis keturunan hingga melahirkan ular Swallowing Heaven 9 warna. Pentingnya pupil ini membuat Ludi bersikeras membawanya kembali ke suku ular. Lin Su dari Sekte Racun menunjukkan ketertarikannya kepada Xiaoyan dan menegaskan akan menantangnya 7 tahun mendatang. Sementara itu, murid ketiga Sekte Racun, Bing Xin, terlibat pertempuran sengit melawan Tu Xingse dari klan Tu. Pertarungan racun dan tanah berlangsung dahsyat, hingga akhirnya muncul sosok yang mengejutkan semua pihak. Ludasi, pandai besi kaisar peringkat 9 sekaligus ahli Dodi bintang 9. Dia datang atas permintaan Chen Xin, sang Raja Pil, untuk merebut pil api kilin. Bing Xin segera mengerahkan kekuatannya. Doki beracun berwarna hijau kebiruan menyelimuti seluruh tubuhnya. Meskipun ditekan oleh kekuatan Ludasi, semangat juang Bing Xin tidak padam begitu saja. Di dalam tubuhnya tersimpan satu kartu truf, pil api kilin. Bagi sekte racunnya, benda itu ibarat harapan terakhir. Sekalipun harus mengorbankan nyawanya, Bing Xin tidak akan menyerahkannya begitu saja. Segera, doki beracun berwarna hijau kental muncul di telapak tangannya, membentuk teknik tangan racun membusuk. Dalam sekejap, tubuhnya meledak dengan kecepatan ekstrim, melesat langsung menuju batu besar tempat Ludasi berdiri. Ledakan keras terdengar. Pada jarak 3 meter, Ludasi ia akhirnya bergerak. Sebuah dengusan dingin terdengar, bersamaan dengan munculnya aliran doki berwarna hitam dari tubuhnya. Di dalam hitam pekat itu terselip kilatan samar berwarna putih, menimbulkan aura aneh yang menggetarkan. Sulau yang menyaksikan dari kejauhan langsung menyibitkan mata. Dia berpengalaman dan mampu menilai kekuatan dalam sekejap. Hitam dan putih yang berpadu, tanda penguasaan batas hidup dan mati. Ini adalah ciri seorang dosi yang sejati. Akan tetapi, Ludasi ini tampaknya masih berada pada tingkat puncak Do di 5 putaran. Semakin dekat Bing Xin dengan Ludasi, semakin jelas pula ketidakberdayaan tubuhnya. Doki di dalam tubuhnya bergetar hebat, seakan tidak mau dikendalikan. Meskipun begitu, dia tidak memiliki pilihan selain menekan kegelisahan itu dan tetap melancarkan serangan. Telapak tangannya yang diliputi racun menghantam ke arah Ludasi dengan kekuatan penuh. Racun kental berwarna hijau melesat seperti badai belalang, meracuni setiap inci udara yang dilewatinya. Akan tetapi, pemandangan yang mencengangkan segera terjadi. Cairan beracun itu tiba-tiba terhenti, seakan menabrak tembok tak terlihat 3 meter di depan Ludasi. Dasar terkutuk, Dodi bintang 9 benar-benar bukan lawan yang bisa kuhadapi saat ini, ucap Bing Xin. Sekalipun hanya sekali bentrokan, Bing Xin langsung mengerti. Kesenjangan kekuatan itu terlalu besar. Dia tidak mungkin mampu menandingi Ludasi, dan hatinya mulai muncul niatan untuk mundur. Dengan kegelisahan yang tak bisa ia sembunyikan, dia bergumam dalam hati. Entah apakah pesan yang kukirim sudah sampai ke tangan sang pemimpin sekte. Ludasi tidak memberinya kesempatan untuk bernafas. Dengan seringai dingin, dia melesat ke depan. Tubuhnya seolah berubah menjadi bayangan hitam yang menerjang Bing Xin tanpa ampun. Melihat hal itu, Bing Xin hanya bisa mengerahkan seluruh kemampuan tubuhnya untuk menghindar. Untungnya, Ludasi tidak memperlihatkan niat membunuh, sehingga Bing Xin masih bisa bertahan dengan mengandalkan teknik gerakan tubuh yang telah ia latih dengan keras. Dengan demikian, keduanya pun terjerat dalam permainan kejar-kejaran yang intens. Sementara itu, jauh di bagian timur Suan Santian, di wilayah tandus yang dipenuhi binatang buas dan rahasia tak terungkap, seorang wanita anggun sedang mengembangkan sayap di punggungnya, melesat ke angkasa dengan kecepatan mengerikan. Rambutnya hijau panjang berkilau seperti sutra. Wajahnya cantik meski sebagian tertutup masker, hanya menyisakan sepasang mata bening yang amat mempesona. Wanita itu tidak lain adalah pemimpin sekte racun, seorang dosian sejati. Suaranya terdengar di tengah desau angin. Bing Xin dan Ling Su mengatakan bahwa mereka berhasil mendapatkan pil api kilin. Kuharap orang-orang Suan Santian ini tidak menimbulkan masalah. Jika tidak, nama sekte racun akan kembali menggema. Setelah bergumam, dia kembali meningkatkan kecepatannya. Tubuhnya diselimuti doki unik berwarna hitam putih yang berputar seakan menyatu dengan udara. Sementara itu, di dalam kota besar Xuanling, di sebuah kamar megah, Sun Xiang menatap ayahnya dengan nada tidak puas. Dia merasa kecewa karena sang ayah hanya mengirim Sundalong untuk merebut pil api kilin. Jika pil itu berhasil mereka dapatkan, ayahnya mungkin mampu menembus batas menuju ranah dosian. Dengan begitu,
keluarga Sun akan seketika berdiri sejajar dengan para penguasa besar Xuan Shantian. Namun, jawaban ayahnya justru membuatnya terdiam. Patriark Sun berkata, pil api kilin itu bagaikan barang panas. Menyentuhnya sama saja mencari celaka. Aku mengirim Sundalong hanya untuk menguji dirinya agar ia tidak terlalu congkak. Lagi pula, yang mengincar pil itu bukan hanya kita. Ada Tu Xingse dari klan Tu, Chen Xin sang raja pil, dan juga orang-orang dari sekte 1000 pedang. Mendengar itu, Sun Xiang hanya bisa menarik nafas panjang dan pergi dengan kecewa. Tidak lama setelah itu, sang patria kembali memerintahkan pelayannya. Awasi Raja Xuanling dengan ketat, segera laporkan setiap gerak-geriknya kepadaku. Kecurigaan yang mendalam menyelimuti hatinya. Dia menduga Raja Xuanling tengah menyiapkan gerakan besar. Pada saat yang sama, berbagai klan lain pun diam-diam bergerak. Sementara itu, di keluarga Tu, seorang gadis muda bernama Tuling bersandar di jendela, menatap jauh dengan wajah resah. Dia berbisik pelan, berharap gurunya, Tu Xingse, baik-baik saja setelah dikirim untuk merebut pil api kilin. Dalam hatinya terlintas sosok Xiaoyan, seseorang yang sulit dia lupakan. Di medan pertempuran, bibir Bingxin berlumuran darah, namun dia tetap mengangkat wajahnya dengan dingin. Keparat, kekuatan seorang Dodi bintang 9 memang pantas menyandang reputasi itu, ucapnya perlahan. Sejak awal, Ludasi tidak henti melancarkan serangan. Walau sebagian besar hanyalah teknik sederhana, tekanan yang ia berikan tetap sangat besar bagi Bingxin. Bagaimanapun, pria itu bukan hanya seorang pandai besi tingkat kaisar peringkat 9, melainkan juga seorang alis sekelas Dodi 9 bintang 5 putaran. Menghadapi sosok demikian, bagi Bingxin adalah sesuatu yang amat sulit. Ia menatap jauh ke depan. Jika terus seperti ini, benda yang kubawa cepat atau lambat akan jatuh ke tangan mereka. Kumamnya, tatapannya berkilat, pupil matanya bergetar. Dia mengangkat tangan, dan di dalam genggamannya muncul sebuah botol giok mungil. Tembus pandang, berisi cairan hijau kental yang bergetar. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan racun ini untuk menghalangi pandangannya, lalu mencari kesempatan mundur. Hanya saja, aku tidak yakin apakah dia akan terberdaya. Di sisi lain, Ludasi berdiri dengan ekspresi tenang, seolah tidak terganggu sama sekali. Anak kecil, hentikan perlawanan. Serahkan benda itu, maka aku tidak akan mempersulitmu. Bingxin membalas dengan sorot mata penuh penghinaan. Berhenti bermimpi. Aura Doki dalam tubuhnya segera bergolak dengan ganas. Tanda dia siap melepaskan teknik bertarung yang menakutkan. Di balik sebuah batu besar, Sulau memperhatikan dengan seksama. Dia tahu, jika situasi berubah, dia harus segera turun tangan demi memastikan pil api kilin jatuh ke tangannya. Dengan begitu, langkah menuju tingkatan Dosian sejati akan segera terbuka. Ia bergumam sambil menatap intensitas energi yang kian memanas. Luar biasa, hanya seorang Dodi bintang 8 puncak, namun memiliki aliran Doki sebesar itu. Orang dari sekte racun memang benar-benar pantas ditakuti. Ludasi yang semula tampak santai kini mendadak serius. Tubuhnya diselimuti aura pekat. Bingxin menatapnya dingin. Suara lantangnya menggema. Racun menyelimuti langit. Seketika, Doki berwarna hijau meledak keluar dari tubuhnya. Bukannya langsung menyerang Ludasi, aliran energi itu justru melahap botol giok di tangannya, lalu melesat ke langit. Botol pecah, melepaskan cairan hijau kental yang anehnya tidak tercecer, melainkan dibawa naik oleh Doki itu. Dari kegelapan, Xiaoyu terperangah, tidak memahami maksud tindakan itu. Apa yang sedang dia lakukan? Mengapa melewatkan kesempatan emas untuk menyerang Master Lu? Namun Jia Wuking menatap serius, lalu tersenyum tipis. Seperti yang kuduga, Bingxin pantas menjadi salah satu pilar utama sekte racun. Xianyu hendak bertanya, namun segera dihentikan oleh kakaknya. Perhatikan baik-baik, kau harus belajar. Pertarungan memang penting, tetapi nyawa jauh lebih berharga. Bingxin adalah seorang Dodi 8 bintang puncak, tetapi di hadapan Master Lu yang mencapai tingkat 9 bintang, peluang kemenangannya tidak ada. Maka, jalan satu-satunya adalah melarikan diri. Jika tidak, baik pil api kilin maupun nyawanya akan hilang tanpa jejak. Di medan pertempuran, Master Lu menyipitkan mata, mengamati cairan hijau yang melayang. Doki beracun ini tidak kalah menyeramkan dibanding racun milik pemimpin sekte racun. Benar-benar gadis berbahaya. Naluri mendesaknya untuk bertindak. Seketika dia melancarkan serangan. Tangan besarnya melepaskan aura kematian pekat, berubah menjadi telapak energi hitam yang menghantam Doki hijau itu. Benturan pun terjadi. Boom! Ledakan keras mengguncang, Doki hijau seketika hancur, dan cairan kental di dalamnya meledak, menyebarkan racun kehijauan yang seketika memenuhi udara. Sorot mata Bingxin berkilau penuh kepuasan. Kau terperdaya. Racun yang ia sebut racun menyelimuti langit itu, selama berada dalam lindungan Doki hijau, tampak tidak berbeda dari cairan biasa. Namun,
Begitu terkena serangan, dia akan meledak, menebarkan kabut racun pekat yang menakutkan. Ludasi mendadak terkejut. Tidak baik. Dia buru-buru menarik aura hitam pekat melindungi tubuhnya. Namun semuanya sudah terlambat. Racun itu mengembang cepat, menyelimuti sepanjang jalan berbatu dengan kabut hijau mematikan. Jian Yu menatap pemandangan itu dengan ngeri. Betapa mengerikannya racun ini. Namun Jian Wuking segera menarik adiknya, melesat mundur sejauh mungkin. Kita harus pergi. Mereka sadar jika kabut itu masuk ke tubuh mereka, akibatnya tak terbayangkan. Apalagi selama Master Lu seorang Dodi Bintang 9 masih berdiri di sana, perebutan pil api kilin hanyalah mimpi kosong. Di balik bayangan batu lain, Sulau hanya menatap dingin. Dua murid muda dari Sekte Seribu Pedang telah mundur. Seluruh tubuh Sulau terselubung jubah hitam. Aura hitam putih berputar mengelilinginya. Kabut racun hijau itu bahkan tidak mampu menyentuhnya. Itulah kekuatan mengerikan yang ia peroleh setelah melangkah ke ranah setengah dosian. Di sisi lain, Cheng Xin tampak cemas. Master Lu, jangan biarkan keadaan berlarut. Semakin lama, situasi bisa berubah. Ludasi mendengus, amarahnya membuncah. Tutup mulutmu, aku tahu. Ia merasa dipermalukan, terjebak oleh seorang gadis muda hingga kehilangan wibawanya sebagai Dodi 9 bintang. Anak kecil, kau telah menguras kesabaranku. Serahkan pil api kilin, atau aku akan memperlihatkan padamu kekuatan sejati Dodi 9 bintang. Namun Bing Xin hanya menatap balik dengan mata dingin. Itu akan bergantung pada apakah engkau memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tubuhnya seketika menghilang, menyatu dengan kabut racun yang meliputi puluhan lidi sekitarnya, menjadikan seluruh wilayah itu bagaikan alam maut yang penuh racun hijau. Bing Xin terbatuk belan. Setelah melepaskan teknik racun menyelubungi langit, seluruh auranya tampak melemah. Jelas bahwa meskipun teknik itu berhasil dikeluarkan, pengorbanan bagi tubuhnya sendiri sangatlah besar. Ia menggerakkan mata indahnya yang dipenuhi cahaya dingin. Lalu tubuhnya perlahan berputar hendak menghindar. Saat ini, Bing Xin diselimuti perlindungan doki hijau. Dan 10 lidi sekitarnya pun telah penuh dengan racun hijau yang menyebar. Dengan itu, dia diam-diam bergerak pergi. Sehingga bahkan Ludasi pun sulit menyadarinya. Namun suara dingin segera terdengar. Ingin pergi? Apakah engkau mengira dengan melepaskan racun menyelubungi langit, keadaanmu akan berubah? Kalau begitu, engkau salah besar. Memang, teknik racunmu itu cukup berbahaya. Bagi seorang ahli biasa, kemungkinan besar mereka akan kehilangan nyawa. Namun sayangnya, lawanmu kali ini adalah aku. Dengan nada penuh kesombongan, Ludasi berbicara sambil menatap tajam ke arah racun hijau, berusaha menemukan bayangan Bing Xin. Akan tetapi, sosok maupun aura lawannya sama sekali tidak terlihat, seolah-olah benar-benar lenyap. Pada saat yang sama, gelang perak sederhana di pergelangan tangan Ludasi tiba-tiba memancarkan cahaya terang menyilaukan. Bing Xin yang sedang memanfaatkan kabut racun untuk melarikan diri pun seketika terkejut ketika melihat cahaya dari gelang tersebut. Cahaya itu begitu menyilaukan hingga menembus pekatnya racun hijau di sekeliling mereka. Tidak baik. Sekejap kemudian, perasaan tidak nyaman menguasai hati Bing Xin. Bagaimana dia bisa melupakan bahwa Ludasi adalah salah satu pembuat senjata paling menakutkan di seluruh wilayah Suan Santian. Yang paling mengerikan dari seorang penembaan senjata adalah kemampuannya menciptakan senjata ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Ludasi perlahan menutup matanya, lalu berkata dalam nada penuh tekanan, "Cincin pengikat abadi." Cahaya menyilaukan langsung terpancar dari gelang peraknya. Dalam sekejap, gelang itu terlepas dari pergelangan tangan, lalu berubah menjadi sebuah lingkaran cahaya sebesar telapak tangan. Dari dalam lingkaran tersebut, muncul kekuatan penyegelan yang amat mengerikan. Pergilah! Tepat ketika mata Ludasi terbuka, lingkaran cahaya itu melesat ke arah Bing Xin, seolah memiliki kecerdasan sendiri. Bing Xin segera menyadari dirinya telah terkunci. Kemanapun dia bergerak, lingkaran itu tetap menempel padanya, tidak memberinya kesempatan untuk lari. Menyerahlah! Ludasi bersandar pada batu besar, sementara doki di sekelilingnya terus berputar melawan racun hijau. Bing Xin mengangkat tangannya dengan paksa. Sebuah serangan doki beracun yang amat kuat ditembakkan ke arah lingkaran itu. Pergilah! Namun lingkaran itu ternyata memiliki kecerdasan. Saat melesat cepat menuju Bing Xin, dia mampu berputar dan menghindari serangan tersebut. Ledakan besar pun terjadi. Serangan Bing Xin menghantam jalan berbatu, meninggalkan kawah raksasa sepanjang puluhan zang. Lingkaran itu akhirnya mencapai Bing Xin, lalu terbelah menjadi dua, menempel pada tubuhnya sebelum bersatu kembali dengan kekuatan besar. Tubuh Bing Xin seketika terikat rapat, cahaya putih menyalur dirinya. Seketika itu juga, tubuhnya diliputi rasa lemah yang amat dalam. Dia merasakan dengan jelas kekuatan penyegelan yang mengalir di sekujur tubuhnya.
Di bawah tekanan cincin pengikat abadi, kekuatannya yang semula berada di tingkat Dodi bintang 8 puncak kini ditekan hingga hanya tersisa setingkat Dodi bintang 3. Kekuatan segel ini sungguh menakutkan. Bingsin berusaha meronta, wajahnya pucat. "Lepaskan aku." Namun semakin dia berusaha, rasa lemah dalam tubuhnya justru semakin menjadi. Ludasi menatapnya sambil terkekeh puas. "Sekalipun engkau seorang ahli sejati di tingkat Dosian, ketika terjerat oleh cincin pengikat abadi, tidak ada pilihan lain kecuali menyerah." Setelah itu, dia menoleh pada Chenxin. "Mari kita pergi." "Saudara Chenxin, wanita ini sudah kuikat." Chenxin, sang raja pil dari lembah pil, turun dari atas batu besar. Wajahnya berwibawa, namun matanya dipenuhi gairah ketika menatap Bingsin. Dengan Bingsin berhasil ditawan, maka pil api kilin pun berada dalam jangkauan mereka. Chenxin berbicara dengan suara tenang namun penuh semangat. "Benar, mari kita ambil apa yang kita inginkan dan segera pergi." Meskipun kabut racun masih menutupi seluruh tempat dan jarak pandang nyaris nol, namun cahaya putih dari cincin pengikat abadi cukup untuk menuntun langkah mereka. Ludasi maju selangkah mendekati Bingsin. "Tenanglah, kami tidak berniat menyakitimu. Kami hanya datang demi pil api kilin." Chenxin tersenyum kecil dan mengangguk setuju. "Ya, sejak awal tujuan kami hanyalah pil api kilin." Kini, ketika berada lebih dekat, mereka bisa melihat jelas sosok Bingsin di balik kerudung tipisnya. Wajahnya sungguh cantik, dengan mata besar dan bulu mata indah yang memikat. Bingsin mendengus dingin. "Raja Pil dari lembah Pil dan Ludasi dari kota Xuanli, tindakan kalian adalah perampasan paksa. Jika pemimpin sekte kami mengetahui hal ini, akibatnya akan..." Ludasi menyela dengan nada sinis. "Benar, pemimpin sekte racun memang mengerikan. Jika dia berada di sini, kami berdua pasti hanya bisa melarikan diri. Sayangnya, dia sibuk dengan urusan besar dan tidak berada di sini." Chenxin tampak sedikit gelisah. "Kita harus segera membawa pil ini dan pergi. Aku punya firasat buruk." Ludasi mengangguk. "Baiklah, engkau yang menentukan." Dia kemudian melepaskan doki dalam jumlah besar, menciptakan hembusan angin yang menyapu perlahan kabut racun di sekeliling mereka. Chenxin segera meraih tangan Bingsin. Lalu dengan kekuatan jiwa yang luar biasa, dia menyerbu masuk ke cincin penyimpanan yang ada di jemarinya. Tak lama kemudian, sebuah botol giok berharga diambil keluar. Di dalam botol itu, berdiri tegak sebuah pil sebesar mata naga, yang memancarkan riak kekuatan tak terlihat sekalipun terlindung oleh botol giok. Mata Chenxin berkilat penuh gairah. "Ini benar-benar pil api kilin. Dengan ini, jalan menuju Dosian terbuka bagiku." Ia menggenggam botol giok itu erat-erat. Hatinya dipenuhi kegembiraan. Namun tepat ketika dia hendak melangkah pergi, hawa panas yang luar biasa menggantikan kabut racun yang barusan tersapu. Ludasi segera memasang perisai doki dan berseru keras. "Hati-hati, ini sebuah formasi." Tiba-tiba, suara tua bergema di udara. "Benda itu akan kuambil." Sebuah bayangan hitam putih melintas begitu cepat, dan seketika botol giok di tangan Chenxin lenyap. Direbut tanpa sempat dia pertahankan. Mata keduanya terbelalak. "Ini seorang ahli di tingkat Dosian." Ludasi pun berteriak kaget. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.